Bung Irfan, selamat petang. Bung Emerson, selamat petang. Selamat malam, Mbak Sofi, Mas Bang Emerson, selamat malam, salam sehat selalu. Oke, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Mas Eson lebih dulu. Minta tanggapannya dong soal putusan MA ini. Yang pasti ini langkah mundur ya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kan kita berharap koruptor itu dihukum seberat-berat dan kemudian dia menjalani hukuman di penjara sesuai dengan putusan hakim. Nah, yang terjadi adalah dengan putusan Mahkamah Agung ini menjadi langkah mundur bagi upaya pemberantasan korupsi. Di satu sisi institusi penegak hukum yang lain, kejaksaan, polisi yang berlomba-lomba mendorong korupsi di penjara, tapi di sisi yang lain dengan ada putusan Mahkamah Agung ini mendorong pelakunya dapat kortingan atau pengurangan hukuman lewat remisi maupun nanti juga termasuk juga pembebasan bersyarat buat pelaku korupsi. Oke, Mas Eson, Bung Eson, tolong beri penjelasan yang holistik begitu kepada saya. Ini ada PP yang kemudian diajukan digugat kembali oleh sekian narapidana korupsi begitu. Lalu kemudian ada putusan yang sudah dilakukan oleh MA. Tolong beri saya penjelasan. Ini sebenarnya kalau dilihat dari perspektif hukum tindak pidana korupsi ini sebenarnya gimana sih? Ya, jadi kalau kita mendengar PP 99/2012 ini kan sebenarnya wujud dari komitmen pemerintah waktu ini di era Pak SBY untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya PP 99/2012 ini, koruptor itu tidak mudah gitu ya mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat atau kortingan terhadap hukuman. Itu mungkin yang paling singkat. Jadi kalau sebelumnya itu koruptor hanya berkelakuan baik, itu mereka sudah dapat remisi gitu. Tapi dengan adanya PP 99 ada syarat, misalnya dia harus justice collaborator atau mereka yang mau bekerja sama dengan penegak hukum gitu, entah polisi, jaksa ataupun juga nanti KPK. Nah, syarat yang lain dia harus membayar uang pengganti korupsi, baru itu dapat remisi pembebasan bersyarat. Sebelumnya gitu ya, koruptor itu begitu mudah mendapatkan remisi. Jadi ini agak aneh, misalnya hukumannya sudah sangat ringan, kemudian dapat juga kortingan. Pelaku korupsi itu bisa keluar dari penjara lebih cepat dari waktunya kalau dimungkinkan atau dimudahkan untuk mendapatkan remisi. Dengan adanya PP 99/2012 ini, waktu itu koruptor-koruptor yang dihukum di tahun 2012 ke atas itu agak sulit tuh mendapatkan remisi buat pelaku korupsi. Ada beberapa koruptor kakap, termasuk juga politisi. Nah, yang juga perlu diingat, Sofi, adalah PP ini itu di tahun 2013 pernah juga diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Waktu itu adalah pidana kasus korupsinya ada Rebino dan kawan-kawan. Pak Yusril waktu itu ada sebagai kuasa hukumnya. Nah, di putusan Mahkamah Agung 26 November 2013, hakim, salah satunya adalah Hakim Atidji Alkostar, itu menyatakan bahwa menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi ini dan kawan-kawan. Ada Rebino dan kawan-kawan sekitar 6 orang, nggak salah pemohon ini. Nah, ini menjadi aneh ketika di 2013 itu ditolak putusan PP-nya, kemudian ini dikabulkan di 2021. Oke, tapi begini. Kalau kemudian salah satu dari 4 hal pokok yang jadi pertimbangan majelis hakim adalah bahwa narapidana korupsi pun sama seperti statusnya dengan narapidana lain, artinya berhak mendapatkan remisi. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, bahwa mereka berhak, iya. Tapi jangan lupa di aturan itu mengacu bahwa ketentuan terkait dengan remisi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jadi undang-undangnya memberikan pengaturan soal itu tentang pemasyarakatan gitu ya. Jadi ketika undang-undang itu memberikan batasan soal itu, harusnya itu dipatuhi oleh semua pihak. Jadi dasar pemberian itu adalah ketika dia memenuhi syarat. Kita mungkin masih ingat ketika sebelum ada PP ini syaratnya hanya bisa berkelakuan baik. Jadi artinya apa? Koruptor, terpidana kasus korupsi yang atau pidana yang lain itu hanya mungkin dapat kalau dia berkelakuan baik. Ya. Oke, saya pindah ke Bung Ade Irfan terlebih dulu. Bung Ade, kalau dari sisi pemerintah, Anda ada di KSP, apa tanggapan
adanya putusan MA yang mencabut peraturan yang dibikin oleh pemerintah untuk mempersulit seorang napi koruptor itu mendapatkan remisi. Ya, pasti kita semua sependapat ya dan sepakat kepada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan korupsi, karena kejahatan korupsi ini adalah kejahatan extraordinary crime. Ya, untuk pelakunya dihukum seberat-beratnya. Pasti kita semua sependapat dengan itu. Siapapun yang mengatakan pelaku korupsi ini ya itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi bagaimana perekonomian juga akan bisa terganggu. Nah, kalau kita berbicara tentang hasil putusan Mahkamah Agung, tentu kita melihatnya adalah dasarnya adalah undang-undang sendiri gitu. Memang tadi yang dikatakan Bang Emerson ya dalam Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 12 tahun 95 itu pengurangan masa tahanan atau masa pidana atau yang bisa kita kenal remisi itu adalah merupakan haknya narapidana. Apalagi tadi kita dengar putusan dari Mahkamah Agung, ya, salah satunya pertimbangan Mahkamah Agung adalah jangan membeda-bedakan perbuatan atau tindakan pidananya. Nah, itu secara hukum kalau kita lihatnya memang benar, gitu. Tapi tadi saya katakan jika memang kita ingin mengatur atau melakukan katakanlah penjeraan terhadap pelaku korupsi ini, ya itu memang harus kita lakukan supaya tidak ada lagi pelaku-pelaku yang dengan sengaja, dengan niatnya, dengan mensreanya, dia bertindak sesuka hatinya melakukan kejahatan korupsi gitu. Baik. Nah, itu. Baik, oke. Ini saya harus tanyakan pertanyaan ini. Walaupun soal gugatan terhadap peraturan pemerintah ini dikabulkan oleh MA, oleh Mahkamah Agung, artinya ini kan di pihak yudisial begitu kan, eksekutif tidak boleh cawe-cawe. Tetapi saya harus bertanya, apakah secara keseluruhan pemerintahan Pak Jokowi itu masih komit terhadap pemberantasan korupsi yang memastikan bahwa semua pelaku korupsi itu harus jera sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan jadi pelajaran untuk orang lain? Kalau Mbak Sofi pertanyakan seperti itu sebenarnya pertanyaan sudah jauh 7 tahun yang lalu Pak Jokowi mengatakan dia pro terhadap pemberantasan korupsi. Artinya pemerintahan Pak Jokowi sangat berkepentingan bagaimana pemerintahan ini bebas dari korupsi. Oke. Dan itu juga tercantum dalam visi dan misinya dan nawacita kedua gitu. Jadi kita nggak usah lagi berdebat tentang apakah Pak Jokowi tidak pro pada pemberantasan korupsi atau tidak gitu. Ya, nah kenapa saya tanyakan itu? Karena dari keputusan yang ditetapkan oleh MA dari dicabutnya peraturan mengenai pengetatan remisi untuk koruptor ini ada satu klausa di mana remisi itu menjadi hak lapasnya. Artinya menjadi hak dari siapapun yang menahan si koruptor ini. Sementara kita tahu lapas berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Apakah ini kemudian jadi pertimbangan tersendiri kalau ketika nanti akhirnya ada remisi yang diberikan kepada para pelaku korupsi? Sebentar, Bung Eson. Bukan, itu kan undang-undang. Undang-undang itu kan harus kita hormati juga. Dan keputusan Mahkamah Agung juga harus kita hargai dan kita hormati. Ya, jadi kalau memang nanti kita mau melakukan penjeraan terhadap koruptor ini, tentu nanti akan kita coba bisa usulkan dalam ini kan lapas lembaga pemasyarakatan kan RU-nya lagi dibahas nih, ya kan? Nah mungkin bisa saja nanti Bang Emerson dan teman-teman ya memberikan masukan, aspirasi untuk bagaimana kita bisa melakukan pengetatan atau bisa melakukan persyaratan yang terhadap pengurangan masa pidana ini, remisi ini, terhadap kejahatan-kejahatan yang sifatnya khusus extraordinary crime. Saya pikir tidak hanya kepada korupsi, teroris, narkotika, bahkan mungkin bisa saja nanti kejahatan kekerasan seksual. Yang itu bisa kita lakukan pembatasan gitu. Oke, baik. Bung Eson, saya minta tanggapan Anda. Ini kan kalau kemudian MA-nya sudah mencabut PP-nya, terus nanti kan berarti hak untuk memberikan remisi kan ada di tangan lapas begitu ya. Apa yang
Kira-kira nanti akan terjadi apa ini? Ya, yang pasti begini, sebelum PP 99 2012 ini dicabut kan kita juga masih dengar tuh pemberitaan yang sangat kontroversial terkait dengan remisi buat koruptor ya. Mungkin kita masih Najarudin, koruptor dalam beberapa kasus korupsi di KPK itu kan dia sudah bisa keluar lebih cepat daripada waktunya karena menikmati sejumlah hak narapidana seperti remisi. Di luar itu kita juga masih ingat Joko Chandra itu pelaku korupsi yang kabur ke luar negeri itu juga dapat remisi. Nah, kuncinya sebenarnya ada di lingkungan pemasyarakatan. Ketika proses ketat maupun juga tidak ketat, artinya setelah PP 99 2012 dicabut, ini yang kemudian harusnya dipertanyakan lagi soal komitmen pemerintah untuk mendukung pemberantasan korupsi. Sebenarnya titiknya ada di sini. Jadi kita berharap bahwa pemasarakatan tidak begitu mudah memberikan remisi terhadap pelaku korupsi. Jadi saringannya sebenarnya ada di sana. Jadi berkelakuan baik itu bukan dimaksudkan dengan narapidana berbaik-baik terhadap misalnya kepala lapas atau misalnya memberikan sejumlah sesuatu kepada lapas. Karena kita tahu di banyak kasus korupsi itu ada yang istilahnya jual beli remisi. Jadi ketika ingin mendapatkan remisi ya cobalah memberikan sesuatu terhadap misalnya oknum petugas di lembaga pemasyarakatan agar proses remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas itu bisa diperoleh oleh terpidana kasus korupsi dan mereka keluar lebih cepat. Nah, ini kan sebenarnya agak-agak perbincangannya, perdebatannya jadi agak menarik karena apa yang dilakukan MA itu seolah-olah memindahkan tanggung jawab untuk membatasi remisi ini dari yudikatif ke eksekutif begitu ya? Oke. Ya, itu yang terjadi ya. Jadi ini juga kita pertanyakan ya di 2013 bagaimana misalnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa PP 99 ini tidak melanggar undang-undang di atasnya, tapi sekarang agak berbeda. Nah, sisi yang lain tadi seolah-olah dengan ada putusan Mahkamah Agung ini melepaskan tanggung jawab PP ini kemudian dialihkan kepada misalnya pihak eksekutif, dalam hal ini adalah pihak lembaga pemasyarakatan. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi perhatian betul. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan Bang Irfan pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi, nah sebaiknya putusan ini direspon misalnya dengan membuat PP yang terbaru. Gitu. Nah, cuman kan kita agak khawatir soal komitmen pemerintah begini, Mbak Sofi. Di 2016 bahkan sebenarnya di eranya Pak Yasona Lawli itu pernah juga berinisiatif ingin merevisi PP 99 ini 99 2012 agar ketentuan yang ketat tadi dilonggarkan. Ini yang kita pertanyakan. Oke, nanti akan direspons oleh Bung Irfan, Ade Irfan Pulungan sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Saya kembali berbincang dengan Bung Emerson Yunto dan Bung Ade Irfan Pulungan. Bung Ade Irfan, ini tadi ada pernyataan dari Bung Emerson, gatekeeping-nya untuk menghukum koruptor ini jadi berpindah gara-gara ada pencabutan PP ini. Jadi di legislatif seperti yang tadi saya tanyakan. Menurut Anda kira-kira apa ini langkah ke depan dari pemerintah? Ya, tentu hasil putusan ini menjadi bahan masukan ya. Gitu. Tapi begini Mbak Sofi, pertama putusan Mahkamah Agung ini tentu harus kita hormati. Ya, karena ini adalah keputusan yudikatif. Kalaupun kita ada keberatan terhadap ini, ya nanti mari kita akan memperbaiki dari hasil sebuah peraturan yang ada. Yang kedua, tentu yang melakukan gugatan ini juga harus kita hormati karena ini menjadi hak konstitusi seseorang. Ya, karena kita ini adalah negara hukum, rektor. Jadi siapapun hak konstitusinya itu dia ada gitu. Nah, tentang pengurangan masa hukuman atau remisi itu kan tadi saya katakan itu menjadi hak narapidana. Itu jelas dalam undang-undang pemasyarakatan ada. Dalam pasal 14 itu ada 13 poin, 13 aturan yang menjadi hak-hak narapidana. Tentu memang tadi yang kita ketahui Hakim Mahkamah Agung mengatakan narapidana itu tidak hanya sebagai objek, tapi menjadi subjek. Ya. Yang kedua adalah
jangan membedakan misalnya tindakan atau perlakuan terhadap perbuatan kejahatannya. Itu kan menjadi artinya remisi itu dapat kepada siapa saja, ya, pada siapa saja sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur untuk itu. Nah, kalau ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, tentu kita akan memperbaiki terhadap bagaimana seseorang, khususnya di pelaku tindak pidana korupsi, ya, dia ingin mengajukan kalau ingin mengajukan pengurangan masa pidananya atau remisinya gitu. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama. Gitu. Nah, mungkin kedepannya adalah kita akan bisa lebih memperlakukan pengetatan, ya, supaya ketika suatu regulasi yang dikeluarkan itu tidak lagi diajukan uji formil kepada Mahkamah Agung. Baik. Jadi tidak bolak-balik kita peraturan dikeluarkan, orang juga berhak melakukan gugatan terhadap itu. Oke. Jadi bagaimana kita bisa melihat situasi dan kondisinya, ya, supaya semua regulasi itu bisa berjalan dengan terarah, terukur, dan dirasakan. Karena regulasi itu kan sebuah kepastian gitu. Oke, kalau tadi yang diusulkan oleh Bung Eson, jangan-jangan pemerintah perlu mengeluarkan PP lagi. Apa tanggapan Anda? Ya, itu tadi saya katakan, ini kan baru kita dengar ya putusannya kan. Nanti kita evaluasi bersama gitu. Yang jelas komitmen Presiden Jokowi, ya, beliau selalu mengatakan untuk tindak tegas terhadap pelaku kejahatan korupsi. Baik. Itu komitmen dia gitu. Itu jangan diragukan lagi gitu. Tapi pemerintah masih menganggap korupsi sebagai salah satu dari extraordinary crime kan ya, Bung Irfan? Oh ya pasti dong. Itu nggak usah ditanya-tanya lagi Mbak Sofi. Gitu. Oke, Bung Eson, kalau Anda melihat ini ada MA yang akhirnya mencabut, lalu aturan soal kerjasama justice kolaborator tindak pidana terorisme, narkotika, termasuk korupsi, ini ada yang kemudian dihilangkan spesifik untuk korupsinya. Ini kan pengungkapan korupsi yang jauh lebih besar bisa jadi akan lebih sulit. Kalau menurut Anda, dengan adanya keputusan dari MA ini, apakah secara umum Indonesia itu masih betul-betul melihat korupsi sebagai bagian dari extraordinary crime? Ya, kalau kita lihat dari banyak aspek ya, saya ambil contoh misalnya soal tren vonis korupsi. Jadi kalau dari catatan ICW 2015 hanya 2 tahun, 2021 saat ini mungkin agak meningkat, rata-rata 3 tahun. Dengan hukuman yang menurut kita masih dalam kategori vonis ringan, komitmen pemberantasan korupsi secara umum. Di luar tersebut misalnya kita lihat bahwa pemerintah sendiri sebenarnya dalam beberapa kali itu berupaya sebenarnya melakukan revisi terhadap PP 99 2012 ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di 2016 pemerintah bahkan berupaya sebenarnya ingin merevisi PP 99 di mana upaya-upaya untuk memperketat syarat untuk mendapatkan remisi justru akan dilonggarkan oleh pemerintah. Jadi komitmen pemerintah sendiri sebenarnya patut dipertanyakan ya dalam upaya untuk mendukung pemberantasan korupsi. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Bung Ade Irfan kalau begitu. Kan itu tidak pernah terbukti Mbak Sofi. Apa yang disampaikan Bang Emo sendiri kan nggak pernah terbukti. Bisa saja itu sebuah diskusi, sebuah kajian. Tapi kan pemerintah tidak pernah melakukan itu. Jadi jangan terlalu seujon lah Bang. Bukan. Ya kan? Kalau udah terjadi baru bisa komen. Bang Irfan, sorry, bukannya seujon Bang Irfan. Di 2016 itu sudah ada RPP-nya. Rancangan peraturan pemerintah untuk merevisi PP 99. Tapi karena waktu itu ada tekanan cukup kuat dari publik, penolakan dari publik dan juga KPK, PP ini nggak jadi RPP ini. Artinya apa? Sebenarnya dari pemerintah sendiri sebenarnya udah berniat gitu ya untuk melakukan pengurangan pengetatan terhadap pemberian remisi ini. Jadi ini yang kemudian perlu jadi bahan koreksi sebenarnya di pemerintah agar tidak memberikan kelunasan, kemudian kemudahan syarat bagi koruptor untuk mendapatkan remisi. Ini catatan yang mungkin perlu diperbaiki. Oke, terakhir dari Bung Ade Irfan silakan. Iya, yang jelas komitmen pemerintah Jokowi tetap kepada bagaimana negara ini ya
semua pelaku kejahatan korupsi itu dihukum seberat-beratnya. Itu komitmennya real, jelas itu, tanpa diragukan lagi gitu. Ya, yakinlah dan percaya. Walaupun pernah ada niat untuk mencabut PP itu ya? Nggak ada niat yang mana, Mbak Sofi, ini jangan bolak-balik lagi dong, aduh. RTP-nya udah ada Ya. katanya? Sudah ada Mbak Ya. Sofi, 2016, Mas Irfan. Mungkin Mas Ya, Irfan itu belum kan tergabung sebagai- di KSP Nah, waktu itu. maksud saya itu kan sebagai bahan kajian, diskusi kan mungkin ada orang yang pernah mengusulkan, tapi kan itu tidak terjadi. Ya kan kita melihat dinamika perkembangan misalnya. Itu tadi saya katakan, remisi itu adalah termuat dalam undang-undang pemasyarakatan, dan itu menjadi hak bagi narapidana. Hak narapidana itu juga harus kita letakkan secara yuridisnya gitu. Ya, ketika memang itu masuk dalam kategori kejahatan korupsi, nah, baru kita bisa melihat dan bisa mengkaji, oke, ini adalah pelaku terhadap apakah dia benar-benar sebagai pelaku tunggal atau mungkin bagian dari kejahatan korupsi itu. Ya kan bisa. Oke. Kan mungkin kita bisa lihat dari sebuah peristiwa hukum korupsinya. Ya Baik. kan? Apa memang dia aktor dari sebuah pelaku koruptor korupsi itu atau Oke. bagian dari orang yang ikut turut serta gitu. Nah, itu juga harus kita lihat dari sebuah peristiwa itu tadi. Yang jelas saat ini PP-nya sudah dicabut oleh Mahkamah Agung, artinya ada Ya. pergeseran. Kalau misalkan negara ini memang masih komit untuk memberikan hukuman sebagai penjera untuk para koruptor, tanggung jawab saat ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, di tangan para eksekutif. Kita akan nantikan apa kelanjutan dari hukuman untuk para terpidana kasus korupsi di Indonesia. Terima kasih Bung Ade Irfan Pulungan, terima kasih Bung Emerson Ya, Yunto terima kasih. sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi lain waktu.